wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa Saudagar News. Ini hari yang sangat baik karena hari Jumat dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan pagi ini kami sudah kedatangan tamu dari Universitas Islam Makassar, lebih tepatnya Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Suwardi Bakri MP. Selamat pagi Pak. Iya. Ini Pak, ini saya lihat ini kan fakultas dulu pun nggak salah ya, UIN itu dulu namanya Algasa ya? Ya, betul. Jadi dulu memang itu sekolah tinggi, ada dua sekolah tinggi, yaitu sekolah tinggi ilmu pertanian dan sekolah tinggi ilmu agama. Kemudian pada tahun 2000 itu bergabung, kemudian menambah fakultas lain sebagai persyaratan untuk menjadi universitas. Jadi tahun 2000 itu menjadi Universitas Islam Makassar. Jadi sebelum penggabungan itu fokusnya memang pertanian? Iya, fokus pertanian dan agama. Oh. Jadi ada dua induk daripada UIN ini, yaitu Fakultas Agama dan Fakultas Ilmu Pertanian. Nah sekarang sudah ada berapa fakultas? Ya, sekarang dengan fase sarjana kita sudah ada 9 fakultas, ya, termasuk sarjana. Kita juga sudah ada ilmu kesehatan, Fakultas Hukum yang baru ini Fakultas Hukum. Kemudian ke depan orientasinya itu sekarang juga sementara pengurusan dan insyaallah dalam waktu dekat itu turun SK-nya fakultasnya program studi hutanan di pertanian. Oh, ya. Berarti akan ada tambang karena ya. Di sini Pak kan ada dua program studi yaitu agribisnis dan agrotechnologi, jadi akan ada hutanan. Iya betul. Kalau di pertanian itu memang dari awalnya kan sebelum bergabung menjadi dua program studi itu malah empat jurusan namanya. Ada jurusan hama penyakit tumbuhan, kemudian ada jurusan agronomi, kemudian ada jurusan agribisnis dan jurusan penyuluhan, komunikasi dan penyuluhan pertanian. Tapi karena adanya kebijakan itu menjadi dua saja, agribisnis dan agroteknologi. Nah sekarang ini kita sudah mengajukan permohonan untuk membuka lagi program studi, karena namanya sekarang program studi kehutanan. Kita melihat bahwa peluang-peluang untuk mendapatkan mahasiswa di kehutanan yang ada di luar. Kapan kira-kira? Sebenarnya kita pantau kemarin di mengenai izinnya itu sudah ada di Biro Hukum. Jadi sekarang juga teman-teman di Fakultas Pertanian sudah berupaya untuk mencari mahasiswa dan kita sudah menyebarkan brosur dan izinnya. Kita sudah menerima sebenarnya, walaupun secara resminya kita menunggu surat keputusan dari Kemendikbud. Jadi untuk mahasiswa baru sekarang yang ingin kuliah di UIN, sudah bisa mendaftar? Sudah bisa. Ya. Proses pendaftarannya sudah dimulai? Kemarin gelombang pertama kita sudah mulai dan bahkan kita sudah umumkan kemarin. Jadi mendahului negeri pada saat tes kita sudah umumkan gelombang pertama. Kemarin sudah banyak. Alhamdulillah kita kemarin sudah mengumumkan sampai hampir 300 orang yang kita terima. Dan sekarang kita buka lagi gelombang kedua. Nah itu rencananya sampai Agustus. Karena perkuliahan itu akan dilaksanakan per 1 September. Per 1 September? Iya. Bukan, belum. Ya, karena adanya kebijakan kementerian ini, semua mahasiswa kan tidak ada, belum diizinkan untuk melakukan tatap muka. Jadi semuanya kita masih daring. Pak Suwardi bisa cerita Pak, ini kan awalnya memang seolah-olah garis besarnya memang UIM ini kan ada pertanian. Keunggulan apa yang di Fakultas Pertanian UIM yang dimiliki? Karena ada banyak perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, di Indonesia Timur yang memang fokus ke pertanian. Ya, artinya kalau di pertanian kita kan agroteknologi dan agribisnis. Sebenarnya itu juga merupakan keunggulan. Kalau kita melihat jumlah mahasiswa ya, selain negeri, insya Allah Fakultas Pertanian Universitas Makassar itu terbesar mahasiswanya. Dan kemudian juga alumni-alumninya juga tersebar, sudah ada menduduki posisi kepala dan posisi puncak di instansi masing-masing. Seperti misalnya Balai Karantina, Balai Karantina di Parepare itu alumni UIN. Kemudian Kepala Balai Penerapan Teknologi Pertanian juga UIN. Sudah teman-teman di Balai Seni juga UIN. Bapak bisa cerita juga tentang dukungan fasilitas, karena kan banyak pilihan sekarang orang untuk kuliah di pertanian. Kalau misalnya UIM punya sesuatu yang membuat mahasiswa merasa oh ini pilihan saya karena ada nilai lebih
Ya jelas sekarang dosen-dosen kita kan kualifikasinya, kualifikasi dosen-dosen itu kebanyakan doktor dan bahkan profesor. Mengenai pangkat akademik juga sudah sangat bagus. Kemudian kita punya nilai akreditasi sekarang ini sudah terakreditasi baik ya, cukup baik. Kita sudah B ya, kita institusi B, kemudian program studi agribisnis maupun agroteknologi juga sudah B. Iya. Jadi semuanya insya Allah ke depan ini target kita ke depan semua program studi di pertanian khususnya itu kita akan akreditasi A. Dan juga sekaligus akreditasi internasional. Ledakan sebuah disusun boran lagi. Iya. So ya sekarang kan model akreditasinya agak berbeda ya. Sekarang kalau dulu hanya 7 standar, sekarang kita sudah 9 standar. Bahkan kemarin ini ada program studi yang visitasi tidak lagi fisik, tapi dia virtual, visitasi virtual. Nah mungkin juga anak kita insya Allah tetap menyusun boran untuk akreditasi internasional maupun akreditasi bisnis maupun agroteknologi. Jadi pusat perkuliahan di UIM untuk Fakultas Pertanian masih tetap di Makassar. Apakah ada misalnya laboratorium pertanian yang ada di daerah-daerah? Untuk sementara baru kita rintis. Kemarin kita kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sope. Kita di sana membina penangkar benih jagung, dan mungkin ke depannya kita akan kembangkan menjadi semacam kampus lapangan. Kita sudah melakukan MOU. Kita sekarang tinggal mempersiapkan teknis pelaksanaan. Fokus ke dalam fokus ke tanaman pangan. Bapak bisa cerita juga perkembangan mahasiswa dari tahun ke tahun di UIM seperti apa, Pak? Khusus untuk pertanian sekarang itu jumlah mahasiswanya sudah mencapai 400-an ya, dengan dua program studi. Saya kira memang ini trennya cukup bagus. Sebelum pandemi kemarin perkembangannya itu sangat signifikan. Dulu mahasiswa kita masih sedikit, apalagi dulu kan orang menganggap UIM itu atau Al-Ghazali itu kampus kita Nassau ya. Sekarang sudah berbeda. Sekarang kalau misalnya teman-teman atau pemirsa melalui jalan perintis kemudian menengok ke UIM itu pasti sudah melihat cikal bakal gedung yang modern dan mungkin terbagus dari sisi artistiknya di Kota Makassar. Kebanyakan mahasiswa UIM itu memang dari mana saya, Pak? Ya. Jadi mahasiswa UIM itu memang lebih banyak dari daerah. Ya. Dari daerah. Banyak juga dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Dari teman-teman anak kita di daerah timur, misalnya NTB itu banyak di UIM. Ternate dan daerah-daerah timur banyak dari UIM. Bahkan dari Kalimantan juga ada selain daerah Sulawesi Selatan. Itu rata-rata ke UIM. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang mereka lihat bahwa ini ada yang berbeda, Pak? Karena kesulitan dari swasta kan harus ke negeri dulu, ya. Ya, dari sisi sebenarnya di UIM ini kita memberi banyak kemudahan untuk melanjutkan studi. Yang pertama dari sisi pembayaran. Ya, pembayaran itu kalau kita bandingkan dengan beberapa perguruan tinggi swasta di Sulawesi Selatan, saya kira UIM masih bersaing ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem pembayaran SPP maupun BPP di UIN itu kita bisa diangsur. Jadi ada kemudahan-kemudahan seperti itu. Itulah yang menarik teman-teman atau anak-anak kita yang dari daerah untuk melanjutkan studinya. Sehingga alhamdulillah dari sisi peminat cukup banyak kita punya mahasiswa. Pengeluaran beasiswa masih ada juga. Iya, beasiswa tetap kita berlakukan seperti yang diberlakukan oleh negeri misalnya. Kita ada beasiswa KIP ya, yang menggunakan kartu Indonesia Pintar. Kemudian ini baru-baru juga tawaran karena adanya pandemi ini, tawaran untuk membebaskan BPP gratis itu dari pemerintah itu juga kita akses. Ya. Artinya mahasiswa kemarin
itu juga sudah mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan oleh Kemendiknas. Jadi beasiswa seperti itu, ada beasiswa kemudian juga di tempat lain bukan hanya di pertanian, kita punya yang namanya program studi ilmu tafsir dan Al-Quran. Itu beasiswanya full, gratis semua. Nah, itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan maupun individu yang bisa memberikan beasiswa. Kalau di UIN itu lembaga apa yang biasa kerjasama khususnya di pertanian? Ya. Kan ada beberapa jasa perusahaan yang memang datang terus ke kampus. Iya. Kalau sekarang yang kerjasama khusus di pertanian, kita lebih banyak ke instansi-instansi pemerintah yang memang juga pertanian. Seperti misalnya dinas tanaman pangan dan perkebunan. Kemudian ada beberapa juga dari instansi di bawah Kementerian Pertanian. Nah, kemudian yang memberikan beasiswa di UIN itu ada PLN, itu instansi seperti itu. Dan kita memang punya biro kerjasama, artinya ada lembaga yang menangani kerjasama. Selanjutnya Bapak kita cerita Pak tentang ini kan ada pandemi, bagaimana proses perkuliahan ke depan, penerapannya. Ya, jadi yang pertama dulu yang perlu saya sampaikan bahwa di UIM itu tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita kemarin tidak dianjurkan atau dilarang untuk melakukan kuliah tatap muka. Nah, UIM juga sudah tidak melakukan kuliah tatap muka sejak sejak PSBB Kota Makassar diberlakukan. Jadi kita sekarang sistemnya kuliah online, ya, dengan menggunakan tentunya platform-platform virtual yang ada. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet. Semuanya itu dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun dosen-dosen untuk melakukan perkuliahan. Jadi sampai sekarang ini tidak ada perkuliahan tatap muka, semuanya perkuliahan virtual. Baik itu perkuliahan maupun ujian, ya, karena kita sudah ujian juga. Nah, sekarang penerimaan mahasiswa juga semuanya kita sudah online. Jadi nanti kita punya brosur, ada linknya di situ, mahasiswa tinggal mengklik link itu dan melakukan pendaftaran. Semua yang kita terima kemarin gelombang pertama semuanya melalui online, dan kita juga umumkan langsung secara online. Memang, tidak ada hambatan, Pak? Iya, tidak ada hambatan, alhamdulillah. Karena sekarang ya UIM selain berbenah dari sisi fisik, ya, dari sisi bangunan, kita juga sekarang sementara membangun yang namanya Smart Campus, dan ini sudah bertahap mulai diberlakukan. Kita akan membuat sistem di UIM itu semuanya virtual. Sekarang semester ini mahasiswa itu tidak lagi membayar SPP, misalnya transfer ke bank dan sebagainya. Semua mahasiswa sekarang sudah punya yang namanya virtual account. Jadi dia membayar menggunakan virtual account. Seperti apa misalnya Pak? Apakah lewat pembiayaan, apakah lewat perbankan? Iya, tetap elektronik atau? Iya, tetap lewat perbankan, tapi mahasiswa itu punya semacam rekening sendiri, ya. Kalau kita misalnya belanja online, biasanya kan kita dikirimkan, Anda menggunakan nomor ini. Setelah kita tindis di ATM, nama kita sendiri yang muncul. Seperti itulah di UIN. Jadi masing-masing mahasiswa yang punya nomor induk mahasiswa itu otomatis juga dia sudah punya virtual account. Jadi kalau dia membayar melalui ATM, dia masukkan nomornya itu otomatis muncul namanya juga. Jadi dia seakan-akan mentransfer uangnya ke dirinya sendiri, padahal itu sudah di bank pembayaran. Jadi semacam lebih ringkas buat bagian keuangan, betul. Lebih transparan. Ya. Sekarang ini kan kita di UIM ketua yayasan baru, ya, baru mungkin 6 bulan yang lalu, ya. Sekarang dipegang oleh Ibu Fatimah Kala. Setelah Ibu Fatimah Kala masuk sebagai ketua yayasan, semuanya memang akan dirubah, termasuk transaksi-transaksi. Dosen juga sekarang tidak menerima honornya langsung masuk ke rekening. Iya, semua rekening. Nanti ke depan ujian pun ke rekening, semuanya ke rekening. Tidak ada lagi transaksi tunai. Begitu juga dengan tentang evaluasi pendidikan, nilai pengisian KRS. Iya.
Sekarang dari dulu sudah punya SIAKAD, sistem akademik ya, SIAKAD yang online. Jadi mahasiswa itu sejak beberapa semester yang lalu sudah mengisi KRS-nya via online, tidak lagi dengan kertas. Dulu kita kan hitam-hitamkan pinggir. Iya. Sekarang tidak lagi seperti itu. Mahasiswa punya akun sendiri, dia bisa mengisi KRS sendiri. Begitu juga nilainya, dia bisa lihat sendiri nilainya, bahkan dia bisa print sendiri KHS-nya, kartu hasil studinya. Jadi kalau kita di persoalan akademik, apalagi nanti dengan adanya smart campus, saya kira semakin digenjot. Nilai-nilai dosen juga sudah langsung tampil. Jadi jangan heran kalau misalnya hari ini kita masukkan nilainya, sudah ada mahasiswa besoknya yang WA kita bahwa nilainya seperti ini, karena dia langsung lihat di smartphone-nya nilai yang jadi mereka bisa langsung lihat, tidak perlu lagi ke kampus mengecek ke pengumuman dengan nilainya. Tidak ada lagi seperti dulu kita nilai ditempel-tempel di papan pengumuman setengah mati cari namanya dan sebagainya. Itu sudah tidak seperti itu. Kita semua sudah menggunakan SIAKAD. Tapi dukungan infrastruktur teknologi di kampus memang sudah. Iya, makanya itu yang tadi saya bilang, dulu kita seperti itu. Sekarang lebih ditingkatkan lagi bandwidth-nya supaya semua mahasiswa nanti bisa mengakses internet secara gratis ya, free, karena semuanya menggunakan online perkuliahan. Nah, sekarang ada smart campus yang insya Allah sebentar lagi kita akan launching ya. Smart campus ini semakin memperkuat sistem perkuliahan virtual kita, perkuliahan maupun ujian. Sekarang saja tadi itu saya sebelum kesini di luar saya lagi seminar, mahasiswa seminar menggunakan virtual, kita tidak ketemu lagi. Mahasiswanya di daerah, kita di sini, dosen-dosennya di rumahnya masing-masing, kita melakukan seminar. Tapi kan ada masalah Pak, di daerah kan tidak semuanya selancar. Betul. Di Kota Makassar soal akses internet itu. Ya, memang salah satu kendalanya mahasiswa melakukan perkuliahan virtual ini adalah jaringan. Karena mahasiswa kita ini tersebar ya, baik di kota maupun di pelosok sampai pelosok-pelosok, misalnya di teman-teman di NTB, di NTT. Kadang mereka mungkin kalau dia dapat signal mereka menghubungi dosennya bahwa mohon maaf Pak, saya mungkin tidak bisa mengikuti kuliahnya tadi atau kapan karena persoalan jaringan. Itu kita maklumi. Itu kita maklumi karena bukan permasalahannya kita, tapi permasalahan di wilayah sana. Ya, saya kira itu memang menjadi masalah. Tidak ada hambatan Pak dari perubahan yang sangat fisik, yang sangat manual ke teknologi, terutama bagi di dosen-dosen, karena ini hal baru. Nah, mungkin memang itu salah satu hikmahnya sebenarnya dengan adanya pandemi ini. Dosen-dosen yang mungkin dulunya acuh tak acuh dengan teknologi terpaksa harus berhubungan dengan teknologi. Memang banyak dosen, apalagi dosen yang tidak familiar ya dengan taruhlah misalnya virtual atau menyusun bahan-bahan untuk ditampilkan secara virtual. Sekarang harus dengan keadaan terpaksa harus dia membuat. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu mereka semua merasa enjoy dan merasa bersyukur dia bisa terpaksa belajar gitu. Dia belajar webinar ya. Selama ini kan harus buka. Iya, yang namanya new normal ya, dia sudah normal padahal dulu dia tidak paham. Kita juga saya saja nanti pada saat pandemi ini baru menggunakan misalnya aplikasi Zoom ya. Saya juga baru tahu bahwa ternyata ada aplikasi seperti itu. Dulu kan kita tahu kayak Skype yang sekarang ternyata ada aplikasi Zoom, ternyata ada aplikasi misalnya Google Meet dan sebagainya. Bahkan Telkom kemarin juga kita sudah MOU dia menggunakan cloud, tidak salah namanya itu cloud. Penyimpanan data di komputasi awan. Iya. Jadi saya kira tidak ada masalah Pak. Semua dosen sekarang sudah menggunakan virtual untuk melakukan pengajaran. Jadi kapan belum ada keputusan Pak? Misalnya kalau mahasiswa sebentar akan seperti apa untuk terutama untuk mahasiswa baru ini?
proses perkuliahannya bagaimana? Yang jelas kemarin itu kita sudah rapat, kita memutuskan bahwa tanggal 1 September ini kita akan mulai perkuliahan. Memang ada beberapa tahapan-tahapan terutama mahasiswa baru yang kita tunda untuk sementara. Misalnya dulu kan kita ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau penerimaan mahasiswa baru UI itu karena kita adalah kampus Aswaja, ya, kampus Nahdlatul Ulama, kita ada pesantren ya, pesantren Arbain namanya kalau di sana, ya, tempat kubur pusat. Dia harus di kampus, kita punya asrama, kita punya rusunawa kan di UIM, mereka diinapkan di situ. Kemudian diberikan pemahaman terkait dengan keaswajaan, ya, garis ideologinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Wal Jamaah kita berikan dan kita bimbing. Nah, sekarang itu untuk sementara kita pending, artinya kita tiadakan sebelum mereka masuk. Walaupun kemarin juga mungkin penerimaan mahasiswanya itu hanya melalui virtual, atau ada beberapa orang lah yang bisa masuk menjaga jarak dan protokol kesehatan, yang lainnya kita secara online untuk menerima dia secara. Sampai sekarang belum ada petunjuk kapan perkuliahan untuk misalnya tatap muka. Ya, kalau perkuliahan tatap muka kita tetap berpedoman di ini, di apalagi namanya edaran menteri. Ya, Menteri Pendidikan Nasional ini kan melarang atau tidak menganjurkan, sebenarnya melarang ya mahasiswa untuk tatap muka, kecuali ada dikecualikan mahasiswa yang tingkat akhir butuh penyelesaian studi dan membutuhkan bimbingan, alat misalnya laboratorium, bimbingan dan sebagainya, itu tetap dibolehkan. Tapi yang perkuliahan itu masih sampai sekarang masih di pertanian masih ada Pak. Misalnya mereka kan harus mengecek ke laboratorium, menguji sampel, ya, karena beda kan penelitian sosial beda dengan penelitian kita yang di eksak. Ya, di pertanian sekarang ini bahkan ada mahasiswa IPB itu menggunakan laboratorium kita karena anak dari Makassar kuliah di IPB, dia balik ke sini tidak bisa lagi balik ke sana, daripada dia menganggur, dia menyelesaikan penelitiannya di laboratorium kita di UIM. Termasuk mahasiswa kita, termasuk mahasiswa kita yang menggunakan laboratorium maupun yang praktek di Expam itu, tetap dia masuk karena terkait dengan penelitiannya. Dan kita punya staf juga, kita kita shift ya. Jadi tiap hari tidak semua masuk, tapi kita shift supaya dia tetap menjaga jarak. Pembagiannya seperti apa Pak? Apakah hari ini masuk, besok tidak, atau seperti itu? Ada jadwal-jadwal tertentu. Kalau tidak salah tiga kali dalam seminggu mereka masuk. Jadi buat mereka yang wisuda bagaimana? Sampai sekarang ini kita belum, selama pandemi ini kita belum melakukan wisuda. Ditunda? Ya, karena memang waktunya kita itu kalau wisuda mungkin September ya. Nanti kita akan lihat ke depan seperti apa kondisinya pandemi ini, apakah tetap akan kita wisuda. Kalau misalnya sudah normal, kita akan tetap wisuda dengan tentunya menjaga protokol kesehatan, atau wisuda virtual seperti yang dilakukan oleh misalnya Unhas dan banyak perguruan tinggi yang lain yang secara virtual. Tapi memang kita sekarang mahasiswa kita baru sementara banyak yang ujian, banyak seminar, persiapan wisuda. Biasanya wisuda kita itu bulan Juli juga ya, bulan Juni, karena kita kan ada milad ya, ada ulang tahun UIM itu kalau tidak salah 6 Juni ya, biasanya kita wisuda di situ. Tapi mungkin kemarin ini kan pandemi jadi akan bergeser. Karena wisuda UIM juga ini dulu itu cuma 1 kali dalam 1 tahun. Sekarang kita sudah 2 kali. Bulan Juni dan biasa September, akhir tahun. Jadi digabung. Iya, dua kali karena mahasiswa sudah cukup banyak untuk wisuda. Terakhir Pak, Bapak bisa mungkin sampaikan ke calon-calon mahasiswa Fakultas Pertanian apa yang harus mereka lakukan?
Terima kasih. Jadi anak-anakku semua yang lulus di SMA atau di madrasah aliyah, ya pertama-tama tentunya saya mengucapkan dulu selamat ya atas kelulusan anak-anakku semua. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar tentunya memberikan peluang kepada anak-anakku semua untuk melanjutkan studi di program studi agribisnis maupun program studi agroteknologi, bahkan program studi kehutanan yang ada di Universitas Islam Makassar, khususnya Fakultas Pertanian. Ya, saya kira dengan kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar, kualitas Anda itu tidak lebih jelek dibanding dengan kuliah di tempat lain. Insya Allah dengan sumber daya yang ada, yang kami miliki di Fakultas Pertanian, kita mampu membawa adik-adik semua untuk menggapai cita-citanya, bahkan bekerja di tempat yang diinginkan. Ya, karena sekarang tentunya UIM Fakultas Pertanian juga sudah membuat kurikulum yang oleh Pak Menteri itu dikatakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi anak-anakku semua, kami berharap Anda mempunyai pilihan Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Suwardi Bakri MP, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar. Demikian teman-teman, saudara dari hasil diskusi ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bermanfaat buat mahasiswa. Amin. Bisa belajar dengan bagus, apalagi kampusnya sekarang saya lihat sudah dibangun dengan bagus. Terima kasih, Mas.